Di Jakarta hari Minggu kemarin kembali mencatat rekor. Memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erinda Luciana, NIM B200 190 187 dari kelas Bahasa Indonesia O, Program Studi Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait penugasan tugas akhir pada mata kuliah Bahasa Indonesia terkait pembuatan karya ilmiah. Di sini saya memilih untuk membuat makalah konseptual. Pada penulisan makalah ini saya memberikan judul Mengenal Coronavirus di CAC 2019. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, saya akan memberikan informasi terkait format dalam penulisan makalah konseptual kali ini. Untuk format yang pertama ada cover atau halaman judul, lalu ada prakata penulis atau biasa kita sebut sebagai kata pengantar, lalu ada daftar isi, lalu ada bab pendahuluan. Nah, di mana bab pendahuluan ini terdapat beberapa poin. Poin yang pertama adalah latar belakang masalah, lalu ada rumusan masalah, lalu tujuan dan manfaat. Selanjutnya itu ada bab pembahasan. Nah, pada bab pembahasan kali ini terdapat gagasan-gagasan atau teori-teori terkait topik atau judul yang kita pilih. Lalu ada bab penutup. Nah, di bagian penutup ini berisi kesimpulan, saran, dan implikasi. Pada bagian implikasi, boleh ada dan boleh tidak, tergantung bagaimana penulis menyajikan penulisan makalah tersebut. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Langsung saja kita simak pada bagian inti, mulai dari bab 1, pendahuluan. Nah, kita masuk pada bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini terdapat 4 poin. Untuk poin yang pertama itu ada A, latar belakang masalah, di mana pada latar belakang ini menjelaskan pengertian atau arti dari virus corona. Nah, di sini dijelaskan bahwa virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa kita singkat SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Nah, penyakit karena infeksi virus ini biasa kita sebut sebagai COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Virus ini bisa menular dari manusia ke manusia yang lain, dan virus ini bisa menyerang atau menginfeksi di semua kalangan, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, bahkan ibu menyusui maupun ibu hamil. Nah, selanjutnya poin B itu ada rumusan masalah. Dari pemaparan latar belakang, saya bisa merumuskan beberapa masalah dalam pembuatan makalah ini. Yang pertama, bagaimana awal mula virus corona bisa muncul. Yang kedua, bagaimana penyebaran virus corona di Indonesia. Yang ketiga, apa gejala yang ditimbulkan akibat kita terinfeksi oleh virus corona. Yang keempat, apa penyebab seseorang bisa terinfeksi oleh virus corona? Dan yang kelima, bagaimana solusi pencegahan terhadap virus corona atau COVID-19? Selanjutnya, poin C ada tujuan. Dalam penulisan makalah ini terdapat beberapa tujuan, diantaranya yang pertama ada mengetahui awal mula kemunculan virus corona atau COVID-19. Kedua, mengetahui bagaimana dan apa penyebaran virus corona di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui gejala yang ditimbulkan akibat terinfeksi COVID-19 atau virus corona. Yang kelima, mengetahui solusi pencegahan yang bisa dilakukan untuk menanggulangi virus corona atau COVID-19. Poin selanjutnya ada D, manfaat. Dalam penulisan makalah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi masyarakat. Adapun manfaatnya diantaranya bagi penulis sebagai syarat pemenuhan tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia pada semester 4.
Yang kedua, bagi masyarakat atau pembaca memberikan pengetahuan lebih terkait apa itu virus corona atau virus COVID-19. Dan yang terakhir, memberikan penjelasan mengenai bagaimana sih pencegahan virus corona atau COVID-19. Selanjutnya kita masuk di bab 2, yaitu bab pembahasan. Pada pembahasan ini, saya memberikan 5 gagasan atau 5 poin. Untuk poin yang pertama, itu ada poin A, di mana pada poin ini berkaitan dengan awal mula munculnya virus corona atau virus COVID-19. Cina menjadi negara yang pertama kali memiliki kasus COVID-19 atau virus corona. Di sini dijelaskan bahwa negara Cina menjadi negara yang pertama kali melaporkan kasus COVID-19 atau kasus virus corona di dunia. Infeksi pernafasan akut yang menyerang sistem pernapasan paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, negara Cina. Menurut data pemerintahan Cina, seorang penduduk Hubei yang berusia sekitar 55 tahun menjadi orang pertama yang terinfeksi virus corona atau COVID-19 pada tanggal 17 November 2019. Dari sinilah lambat laun pemerintahan Cina melaporkan kasus serupa seperti yang dialami oleh seseorang di Provinsi Hubei. Nah, dari sini penyebaran virus corona mulai meluas di berbagai wilayah di negara Cina, bahkan melebar di berbagai wilayah negara di dunia. Selanjutnya, untuk poin yang kedua ada poin B, di mana poin B ini berkaitan dengan penyebaran virus corona atau virus COVID-19 di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus pertama COVID-19 atau virus corona di Istana Negara pada tanggal 2 Maret 2020. Nah, diketahui bahwa seorang yang pertama kali terjangkit virus corona atau COVID-19 di Indonesia itu adalah seorang laki-laki yang melakukan kontak langsung dengan WNA asal Jepang. Nah, di mana ternyata WNA asal Jepang itu merupakan orang terinfeksi gejala COVID-19 atau virus corona. Nah, dari situ mulai menyebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebulan lebih sesudah masuknya virus corona atau virus COVID-19 di Indonesia, untuk pertama kalinya pemerintahan Indonesia tercatat angka kesembuhan pengidap COVID-19 itu lebih besar dibandingkan dengan tingkat kematian atau meninggal karena kasus COVID-19 atau kasus virus corona tersebut. Nah, namun sampai saat ini pemerintahan Indonesia dan masyarakat Indonesia masih terus bergelut melawan virus corona atau COVID-19 yang semakin hari terus meningkat dan menyebabkan beberapa kasus meninggal di setiap harinya. Untuk poin yang kedua itu ada poin C, di mana pada poin C ini berkaitan dengan gejala virus corona atau virus COVID-19. Nah, seseorang bisa mengalami terinfeksi atau terjangkit virus corona atau COVID-19 pasti memiliki beberapa gejala. Nah, di sini saya memberikan gejala-gejala umum apabila seseorang itu terinfeksi atau terjangkit virus corona atau COVID-19. Di antaranya yang pertama, demam. Nah, pada demam ini biasanya seseorang itu memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Untuk yang kedua, batuk biasanya adalah batuk kering. Ketiga, sesak napas. Nah, selain gejala-gejala umum tadi, terdapat beberapa gejala khusus yang dialami oleh beberapa orang yang terjangkit atau terinfeksi virus corona. Di antaranya yang pertama, tidak bisa mencium rasa atau bau, dan tidak bisa melakukan aktivitas, merasa lemas, dan merasa pegal-pegal atau nyeri di seluruh tubuh. Nah, selanjutnya poin D. Nah, di mana poin D ini berkaitan dengan penyebab seseorang bisa terinfeksi virus corona atau COVID-19. Nah, di sini disebabkan bahwa orang itu bisa terinfeksi atau terjangkit virus corona karena beberapa hal. Untuk yang pertama itu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet dari orang yang penderita COVID-19 atau corona saat mereka bersin ataupun batuk. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan sebelum
dan mereka menyentuh benda-benda yang terkena cipratan ludah atau terkena kontak oleh orang yang memiliki gejala COVID-19 atau orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Yang terakhir, mereka melakukan kontak jarak dekat dengan seseorang yang menderita COVID-19 atau virus corona. Nah, untuk selanjutnya, poin E ini adalah poin yang terakhir yang berkaitan dengan pencegahan virus corona atau virus COVID-19. Nah, di Indonesia sendiri terdapat gerakan protokol kesehatan yang biasa kita sebut sebagai 5M. Nah, apa sih isi dari 5M tersebut? Nah, di sini dijelaskan bahwa isi dari 5M itu yang pertama adalah memakai masker, yang kedua mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, ketiga menjaga jarak, keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima membatasi mobilisasi dan interaksi. Selanjutnya kita masuk di bab 3 yaitu bab penutup, di mana pada bagian ini merupakan bagian akhir dari penulisan makalah konseptual kali ini. Pada bab 3 ini terdapat 3 poin. Untuk poin yang pertama adalah A, yaitu kesimpulan. Setelah melakukan beberapa pembahasan yang terperinci, saya dapat memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, virus corona atau COVID-19 itu pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, negara Cina. 2. Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kasus COVID-19 atau virus corona di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 di Istana Negara. 3. Gejala awal apabila seseorang terinfeksi virus corona atau COVID-19 itu bisa menyerupai seperti gejala flu, di antaranya demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Yang keempat, pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 khususnya di Indonesia bisa dilakukan dengan protokol kesehatan 5M. Nah, untuk poin yang kedua yaitu poin B adalah implikasi. Di sini disebutkan bahwa coronavirus disease 2019 atau biasa disebut COVID-19 atau virus corona berdampak di segala bidang kehidupan. Setiap kegiatan manusia menjadi terbatas akibat adanya virus corona atau virus COVID-19 ini, bahkan di berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi. Pedagang-pedagang di Indonesia diberlakukan sistem penutupan lebih awal agar tidak terjadi kerumunan yang berlebihan. Nah, selanjutnya untuk poin C yaitu poin saran. Nah, pada saran kali ini penulis dapat memberikan beberapa poin. Untuk yang pertama, selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada, selalu menjaga protokol kesehatan yaitu 5M. Yang kedua, selalu menjaga kesehatan diri masing-masing dan selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dan yang ketiga, mengurangi mobilisasi keluar rumah atau mengurangi bepergian jika keadaan tidak mendesak. Cukup sekian presentasi karya ilmiah yang bisa saya sampaikan, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rizky Romaldon selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan penjelasan terkait bagaimana penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Dan apabila dalam presentasi kali ini terdapat salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Terima kasih.